Setelah hampir setahun hiatus sejak meninggalnya Akira Toriyama, Dragon Ball Super akhirnya balik lagi dengan bab 104. Tapi bukan pertarungan epik Goku dan Vegeta lawan Black Frieza yang kita dapat, melainkan kisah asal-usul Goten dan Trunks sebagai Saiyaman X1 dan X2. Terinspirasi dari aksi heroik Clean God versi Superman dalam dunia Dragon Ball, Trunks dan Goten jadi dua pahlawan yang sibuk melawan kejahatan. Selain bikin dunia lebih aman, ini juga cara mereka buat tetap fit dan siap perang. Tapi yang bikin fans makin hype adalah pengungkapan identitas Clean God. Ini semacam bukti kalau Z Fighters masih terus berlatih, meski sering dikira santai-santai aja. Dedikasi Gohan buat tetap kuat juga makin kelihatan, nunjukin perkembangan karakter yang solid. Di Dragon Ball Super bab 104, Trunks lagi studi tour ke Museum Para Pahlawan Bumi, tempat patung-patung legendaris kayak Mr. Satan, Goku, Saiyaman Agung, Master Roshi, dan Olibu berdiri megah. Pas banget, di lokasi yang sama, film Clean God lagi syuting. Tapi tiba-tiba perampok nyelonong masuk, bikin kacau suasana dan bahkan nyandra Trunks. Tapi ya jelas, Trunks sama sekali nggak terintimidasi. Dengan satu pukulan doang, dia langsung ngeberesin penculiknya. Sebelum dia sempat mengungkap identitasnya, tiba-tiba Clean God alias Dewa Bersih turun tangan, bikin kagum semua orang termasuk Trunks sendiri. Momen inilah yang bikin dia kepikiran buat jadi superhero bareng Goten. Dan ternyata, orang di balik topeng Clean God itu Son Gohan. Dia balik lagi ke alter ego superhero-nya, kayak dulu pas jadi Great Saiyaman. Bahkan ada momen lucu waktu dia ngepost ala Saiyaman dan bikin Fidel ketawa geli. Ironisnya, Gohan awalnya pengen Trunks hidup normal tanpa harus jadi superhero, tapi malah bikin dia makin terinspirasi. Ini juga ngejelasin kenapa di Dragon Ball Super Superhero, kekuatan Gohan nggak muncul tiba-tiba, tapi udah dari lama dipupuk. Waktu Dragon Ball Super Superhero rilis, banyak fans langsung protes, Gohan berhenti latihan lagi nih. Tapi tiba-tiba dia unlock bentuk baru Super OP yang bikin dia lebih kuat dari Goku. Kelihatannya sih kayak power up instan, tapi sebenarnya nggak gitu juga. Memang Gohan sering banget dapat upgrade kekuatan tiba-tiba, tapi bedanya transformasi dia selalu punya dasar yang masuk akal. Sebagai hibrida Saiyan dan manusia, dia punya potensi luar biasa yang bisa meledak kapan aja saat dibutuhkan. Nah, Dragon Ball Super bab 104 akhirnya ngasih jawaban nih. Ternyata Gohan nggak pernah benar-benar berhenti latihan. Memang nggak seintens Goku atau Vegeta, tapi dia tetap jaga kondisi fisik dan kekuatannya secara diam-diam. Jadi pas momennya datang, boom, Gohan Beast langsung aktif. Di Dragon Ball Super, kurang latihan bisa bikin karakter jadi lemah. Goku dan Krillin aja pernah kena peluru karena nggak cukup cepat buat nangkapnya. Tapi yang paling parah, Gohan. Waktu masih pakai jaket olahraga hijaunya, dia malah dihajar habis-habisan sama Frieza tanpa bisa ngelawan. Dari calon petarung terkuat, jadi bulan-bulanan musuh. Tapi di bab 104, Gohan nunjukin kalau dia masih tajam. Dia dengan gampangnya ngebantai penjahat. Bukti kalau dia nggak malas-malasan dan tetap latihan meski sibuk. Oke, mungkin dia nggak segila Vegeta atau Piccolo yang latihan nonstop, tapi cukup buat bantu saat Bumi atau keluarganya dalam bahaya. Beberapa aksinya keren banget, mukul musuh dengan kecepatan tinggi, ngejentik pistol dari tangan preman kayak pakai ki, dan terbang dengan tenaga yang cukup buat bikin tornado air. Bahkan ada momen kocak di mana dia nyerang dengan begitu kuatnya sampai bikin baju lawannya langsung bersih seketika. Yang paling keren, dia nangkep peluru dengan gampang tanpa kelihatan panik sama sekali. Ini bukti kalau dia tetap jaga kemampuannya, sampai Trunks aja kaget lihat kekuatan Dewa Bersih ini. Jadi meskipun gak sepenuhnya ngejelasin kenapa dia bisa tiba-tiba OP di Dragon Ball Super, setidaknya kita tahu kalau Gohan gak sepayah yang dikira Piccolo. Meskipun bab 104 cuma sedikit nunjukin kekuatan Gohan, ini bukan pertama kalinya Toyotaro kasih sorotan spesial buat dia. Di manga, Gohan jauh lebih bersinar dibandingkan versi animenya. Contohnya di turnamen kekuasaan. Dia sukses melumpuhkan Kefla, petarung tingkat dewa.
Nggak cuma itu, setelah Tournament of Power, Gohan tetap latihan dan bahkan jadi salah satu pilar utama dalam perang melawan pasukan Moro di saga Tahanan Patroli Galaksi. Saat Goku dan Vegeta sibuk bertarung di luar angkasa, Z-Fighter jadi harapan terakhir buat ngelawan ancaman di bumi. Gohan nggak tinggal diam, dia langsung maju menghadapi tahanan paling kuat, bukti kalau dia masih punya kekuatan yang luar biasa. Memang, di Granola The Survivor Saga dia absen, tapi di Superhero Saga, Gohan balik jadi karakter utama bareng Piccolo. Bahkan dari bab 101 sampai 103 dia tetap dikasih peran besar. Jadi bisa dibilang Dragon Ball masih punya banyak kejutan buat Gohan ke depannya. Gohan selalu jadi salah satu karakter favorit fans, tapi Dragon Ball sering kesulitan buat ngejelasin hidupnya yang terombang-ambing antara jadi petarung atau fokus jadi akademisi. Sejak awal Dragon Ball Super, dia bolak-balik antara bertarung buat melindungi keluarganya atau ninggalin itu semua demi fokus jadi sarjana. Masalahnya, animenya kayak nggak bisa nemuin jalan tengah yang pas. Turnamen kekuasaan hampir berhasil, tapi di Arc Universe Survival, Gohan tetap kelihatan nggak ngeluarin potensi penuhnya. Untuk melindungi mereka, yang penting bagiku, aku harus menjadi semakin kuat, kata Gohan. Tapi di Dragon Ball Super Superhero dan bab 104, akhirnya Gohan dapat keseimbangan yang dia cari. Dia bisa tetap bertarung dan latihan tanpa ninggalin pekerjaannya sebagai akademisi. Ini perkembangan besar buat karakternya karena dia akhirnya bisa nerima dua sisi dirinya, sebagai Saiyan dan manusia. Tentu bukan berarti Gohan jadi karakter sempurna. Superhero juga nunjukin kalau dia masih belum jadi figur ayah yang sepenuhnya ideal. Tapi justru itu yang bikin dia menarik. Dia terus berkembang, beda sama Goku dan Vegeta yang udah lama selesai dengan alur karakter mereka. Jadi bisa dibilang Gohan masih punya banyak cerita buat diceritain.